Oke, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari data prediksi kebangkrutan sebuah perusahaan. Nah, ini teori lama yang dikemukakan oleh Allman. Ini kita metode Allman atau menggunakan Z-score. Itu teori lamanya. Ini sebelum tahun 1984 dia melakukan penelitian. Itu rumusnya seperti ini. Ini rumus yang dia gunakan. Nah, kemudian diperbarui kembali. Nah, ini metodenya tetap sama. Ini sesudah 1984 itu diperbarui kembali hasilnya. Kemudian ini angka-angka yang akan kita kalikan nanti. Nah, ini untuk perusahaan manufaktur. Ini untuk perusahaan non manufaktur. Ada angkanya seperti ini. Nah, metode ini yang kita pakai nantinya, kita contohkan saja di perusahaan yang manufaktur. Nah, kita coba di perusahaan manufaktur, yaitu perusahaannya Industri Dasar dan Kimia. Kalau tidak salah, Industri Dasar dan Kimia, yaitu perusahaannya adalah perusahaan Beton Jaya. Nah, di sini dia ada menggunakan X1-nya itu adalah working capital dibagi dengan total aset. Working capital itu sama dengan aset lancar dikurang dengan utang lancar. Nah, ini metodenya akan kita gunakan nanti. Aset lancar dikurang dengan utang lancar. Nah, ini metodenya nanti. Kalau Z-nya itu besar dari 2,6 berarti perusahaan zona aman. Kalau antara 1,1 sampai 2,6 berarti perusahaan dalam zona abu-abu. Nah, abu-abu dikatakan bangkrut tidak, dikatakan tidak bangkrut juga tidak. Kalau kecil 1,1 berarti perusahaan dalam keadaan bangkrut. Seperti itu. Nah, ini kita cobakan di perusahaan manufaktur. Itu kita bisa ketik di Excel. Nah, di sini kita contohkan perusahaannya adalah ini kode tahun. Nah, ini kita cobakan di tahun 2000. Dari 2019 sampai 2015, 2016 sampai dengan 2019 kita cobakan. Nah, ini yang angka yang pertama itu adalah working capital dibagi dengan total aset. Nah, ini working capital dibagi dengan total aset. Working capital itu adalah aset lancar dikurang dengan utang lancar. Baru ini working capital. Nah, ini baru aset lancarnya maksudnya di sini. Ini tidak dipisah seperti ini. Nah, ini aset lancar, utang lancar, baru dapat working capital. Kemudian pembaginya itu adalah total aset. Nah, baru di sini total aset. Nah, baru kita dapatkan nilai X1. Nilai X1. Nah, kemudian nilai untuk selanjutnya adalah retaining earning. Ini adalah laba ditahan dibagi dengan total aset. Berarti total aset sudah ada, berarti tambah di sini laba ditahan. Nah, baru dapat X2. Seperti itu. Nah, ini angkanya. Nanti kita bagikan atau kita coba bagikan langsung sama dengan sum. Ini rumusnya adalah working capital dibagi dengan total aset. Nah, enter. Nah, yang working capital sama dengan sum aset lancar dikurang dengan utang lancar. Itu yang biasa dipakai adalah working capitalnya. Itu materialnya adalah kuantitatif. Kemudian X2-nya adalah laba ditahan sama dengan sum laba ditahan dibagi dengan total aset. Enter. Nah, setelah dapat, kemudian baru lanjut ke X3-nya adalah kita menggunakan earning before interest and tax. Ini laba kotor atau laba sebelum pajak. Saya tulisnya laba kotor saja. Nah,
Laba kotor ini dibagi juga dengan total aset. Ini dapat X3 sama dengan sum laba kotor dibagi dengan total aset. Nah, enter. Sudah dapat X3. Lanjut ke X4, itu adalah book value of equity. Ini nilai buku dari modal. Ini berarti itu adalah total modal. Berarti ini adalah yang dimintanya, ya, total modal, karena nilai buku modal yang diminta. Dibagi dengan liabilitas, dibagi dengan utang. Liabilitas itu adalah total utang. Nah, berarti X4-nya adalah rumusnya sama dengan sum modal bagi dengan utang. Tutup kurung, enter. Nah, kemudian selanjutnya sell dibagi dengan total aset, penjualan dibagi dengan total aset, penjualan bagi dengan total aset, baru dapat X5, lumayan panjang, sama dengan sum penjualan dibagi dengan total aset. Nah, enter. Nah, baru dapat angka untuk Z skornya. Caranya adalah sama dengan sum buka kurung 2 kali. Caranya itu adalah 0,1717 kalau saya pakai koma, ada komputernya yang menggunakan titik, koma 717. Kita panjangnya biar 717 X1 dikali dengan X1. Nah, ini dia, tutup kurung. Nah, itu udah nampak, tambah buka kurung lagi. Angka keduanya ada 0,874. 0,874 dikali X2. Tutup kurung tambah buka kurung lagi. 3,107 dikali X3. Tutup kurung tambah buka kurung lagi. Berapa angkanya? 0,420 dikali X4. Tutup kurung tambah buka kurung lagi. Angka terakhir 0,99 dikali dengan X5. Tutup kurung semuanya, enter. Nah, itulah hasil dari Z skornya nanti. Nah, sekarang ini kita tarik aja ke bawah sampai di sini. Nah, sekarang kita cari dulu data aset lancar. Aset lancar sebaiknya kita 2015 saja. Kita cari aset lancarnya ada di, karena ini sebagian besar datanya itu adalah data yang ada di laporan keuangan. Jadi nggak bisa kita pakai data yang ada di kinerja. Kita mau cari data, ambil di laporan. Nah, bagian laba rugi, bagian aset, total aset. Nah, ini angkanya dalam rupiah penuh. Ini adalah total aset. Nah, saya ambil yang 2000. Oh, janganlah 2015, 2019 lah, dari bawah kita ambil. Kita dapat 2 tahun sekalian kan. Nah, ambil yang di sini 2019, kita ambil angkanya, klik kanan, copy. Aset lancar itu ada angkanya, aset lancar. Nah, klik kanan, paste. Mana angkanya? Ada 2 angka di sini. Cut. Oh, kayak nggak bisa paste. Oh, bisa. Nah, dapat angkanya. Kemudian kita cari utang. Utang lancar. Utang lancar itu adalah liabilitas jangka pendek. Itu disebut dengan utang lancar. Nah, ini angkanya. Tinggal kita pastikan. Nah, dapat angka. Kemudian total aset. Nah, naik lagi ke atas. Nah, ini total aset atau jumlah aset. Ini di angkanya.
copy, kemudian pastekan. Ini dia, klik kanan, cut. Nah, ini dia angkanya. Nah, sudah dapat. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan itu muncul ada sebagian dari modal atau ekuitas. Di sini ada modal di situ, laba yang tidak ditentukan penggunaannya. Disebut juga dengan laba ditahan. Seperti itu. Nah, kemudian kita kopikan angkanya seperti ini, klik kanan, cut, kemudian paste. Oh, belum bisa dipaste. Kemudian copy. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Nah, selanjutnya adalah total modal. Total utang. Total modal itu adalah ambil yang di sini total ekuitas. Copy. Nah, klik kanan di sini. Nah, kita ambil 2 tahun sekalian. Nah, ambil di sini. Nggak bisa dipaste. Susah dia. Klik kanan, copy. Nah, kemudian total utang adalah total liabilitas. Ini dia jumlah liabilitas. Copy. Kemudian kita pastekan. Sebenarnya untuk mencari total utang ini kita nggak perlu lagi ngambil ya, total liabilitas sebenarnya. Kenapa? Karena cukup dengan mengurangkan antara aset dengan modal. Kurangkan antara aset dengan modal itu langsung dapat total utang. Nah, kemudian setelah dapat angkanya kita lanjut ke kolom berikutnya, laba kotor. Oh, laba kotor belum ya? Laba kotor. Di sini muncul laba kotor dari laba sebelum taksiran beban pajak. Ini dia laba kotor. Laba sebelum taksiran beban pajak. Pastikan seperti ini. Nah, muncul. Kemudian terakhir adalah penjualan. Nah, penjualan ini adalah bagian awal dari laporan laba rugi. Bagian awal laporan laba rugi itu ada penjualan. Nah, di situ. Ini saya lupa mana angkanya. 122 ya 2019. Kadang ini susah. Nah, itu dia angkanya tadi. Metode Z-score yang kita pakai. Ini 2018, 2019 dan 2018 ini angkanya. Berarti ini kita lihat kode kalau mau pakai dummy. Kode Z-score-nya adalah ini 3,32, berarti kategorinya adalah 3,32. 3,32 berarti besar dari 2,6. Taruhlah ini kita kasih angka, kalau mau bangkrut angkanya 1. Atau ini kita kasih angka 1 boleh. Ini angkanya 2, itu terserah kita aja ngasih angkanya seperti apa. Nah, karena ini adalah angkanya 3,32 berarti kategorinya adalah, karena dia besar dari 2,6 berarti adalah aman, berarti angkanya adalah di sini 1. Nah, ini juga besar dari 2,6. Nah, ini angka kategorinya juga 1 seperti itu. Kalau mau bikin kode. Nah, itu tadi cara mencari data Z-score dengan metode Allman. Nah, untuk perusahaan non-manufaktur pun hampir sama, tinggal menggunakan X1-nya saja, berapa angkanya itu kita biar ganti saja angkanya, karena di sini, dan satu lagi dia hanya sampai X4. Ada di sini working capital per total aset itu juga X1, X2-nya sama, X3-nya sama, X4-nya sama. Nah, cuman bedanya dia tidak menggunakan penjualan juga tidak. Karena manufaktur itu perusahaan yang identik dengan penjualan. Kalau non-manufaktur seperti perusahaan jasa, itu penjualan tidak begitu signifikan dalam pengaruh kebangkrutan sebuah perusahaan. Gitu.